Saudara-saudara sekalian, penggemar konten ngobrol asik dengan Prof. Asikin. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Haji Lalu Ahmad Zaini, dikenal dengan Bapak Las, sekarang lagi populer dengan Las. Beliau adalah sehari-hari sebagai Direktur PT Perseroda. PT Herminum Girimenang Persero. Ya Perseroda, dulu namanya yang terkenal itu PDAM. Sekarang PT Perseroda. Jadi kita ingin kulik-kulik dari beliau ini tentang pengelolaan air minum yang sekarang sudah demikian berkembang ya. Mungkin Pak Zaini bisa ceritakan kita bagaimana perjalanannya dari dulu PDAM ya, sekarang menjadi PT Perseroda ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang kami hormati. Jadi terkait dengan PT Herminum Girimenang, memang kami itu memang asli orang PDAM. Jadi meniti karir di PDAM itu dari tahun 1990. Jadi hampir sudah 34 tahun. Alhamdulillah selama 34 tahun itu setengahnya jadi direksi. Setengahnya ya? 17 tahun jadi direksi. Jadi ini cukup panjang waktunya, dan alhamdulillah meniti dari bawah. Semua jabatan di struktural di PDAM sudah kita lalui, dan yang paling lama di jabatan direksi. Dan alhamdulillah kami juga dipercaya oleh seluruh PDAM se-Indonesia untuk menjadi Ketua Umum Persatuan Air Minum seluruh Indonesia. Perpamsi. Jadi Perpamsi itu 440 PDAM se-Indonesia anggotanya dengan pelanggan kurang lebih 15 juta. Jadi 440 PDAM itu berhimpun di bawah Perpamsi. Itu yang kami kelola, sehingga kebijakan-kebijakan negara tentang pelayanan air minum selalu kami diskusikan dengan stakeholder terkait. Contoh Kementerian PU. Nah, sekarang jadi masalah tantangan kita dalam konteks keindonesiaan adalah kita ini sudah 78 tahun merdeka. 79 ya, 79 saat ini karena mau ulang tahun yang ke-79. Tetapi pelayanan air minum di Indonesia baru 20% pertimbangan dari seluruh penduduk. Ini yang menyedihkan. 20% ini dibangun selama 79 tahun. Sehingga sekarang pemerintah dengan kita bagaimana caranya mempercepat pelayanan ini agar seluruh masyarakat secara perpipaan bisa dilayani lebih cepat. Itu tantangan kita ke depan. Sehingga kemarin pada saat Water Forum kita diskusi panjang lebar dengan pemerintah, mencoba sebenarnya kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini dalam pelayanan air minum kita usulkan ke pemerintah untuk dibenahi. Ya, salah satu contoh di beberapa negara maju, contoh kita Malaysia, itu dulu cakupannya rendah. Sekarang sudah 80% penduduknya terlayani Malaysia. Karena apa? Kita lihat kemauan negara untuk mengatur air ini yang cukup tinggi. Undang-undang dia punya tentang air minum, kementerian dia punya, sehingga yang ngurus air minum padahal ini kan hajat hidup orang banyak. Di negara kita sampah punya undang-undang, jalan punya undang-undang, tapi kebutuhan dasar manusia air minum ini tidak punya dasar undang-undang. Itu ya dasarnya kan, padahal ini yang urgent. Iya. Nggak, saya tertarik. Kok bisa terpilih tuh di pengurus pusat nasional itu? Apa pertimbangannya? Apakah kita memang salah satu PDAM atau perusahaan terbaik atau apa itu? Ya, memang pertama bahwa untuk menjadi ketua umum Perpamsi itu kan harus sudah selesai di urusan internalnya. Nggak mungkin kita secara internal ini masih sibuk dengan internalnya, terus kita mau disibukkan dengan urusan orang lain. Yang kita urus ini se-Indonesia. Sehingga contoh di tempat kami, walaupun kami tinggalkan 1-2 hari, secara sistem tidak ada yang terganggu karena semuanya online sistem, jadi bisa dikontrol dari jarak jauh dan lain sebagainya. Alhamdulillah posisi PT Air Minum Girimenang saat ini yang dulunya PDAM Lombok Barat terus berubah menjadi PDAM
Girimenang, terus apa namanya sekarang menjadi PT Air Minum Girimenang. Kenapa pertanyaannya adalah berubah menjadi PT? Ya. PT ini karena berdasarkan Undang-Undang PP 54 itu mengamanahkan ada dua bentuk perusahaan daerah, adalah Perumda dan Perseroda. Perseroda itu harus dimiliki dimiliki lebih dari satu daerah. Nah, karena PDAM Girimenang ini dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, maka bentuk yang paling cocok adalah PT. Alhamdulillah, PT Air Minum Girimenang ini yang pertama di Indonesia berubah bentuk menjadi PT. Pertama. Jadi itu menjadi percontohan, sehingga kita punya semboyan itu adalah pertama, terbaik, dan berintegritas. Pertama menjadi PT terbaik. Alhamdulillah kita juga skala nasional 5 besar, kemarin dapat 3 besar, yang dimana 2-nya itu di Jawa, hanya 1 di luar Jawa, kita yang versi Kementerian Dalam Negeri. Nah, terus berintegritas karena kita telah menerapkan tata kelola, yaitu ISO 37001 tentang sistem anti penyuapan. Jadi hampir semuanya sudah kita pagari di tata kelolanya. Dari sisi pengelolaan, Prof, bahwa sejak kami dipercaya menjadi direksi, dulu pelanggannya itu sekitar 50.000. Sejak waktu pertama jadi direksi. Terus sekarang sudah 155.000. Yang menarik adalah jumlah pegawainya dulu sama sekarang itu lebih banyak dulu dari sekarang. Efisiensi. Sangat efisiensi, sehingga secara skala di Indonesia paling efisiensi. Karena apa? Kita itu rasio pegawai dengan pelanggan itu 1,56. Artinya adalah setiap 1.000 pelanggan diurus oleh 1,5 orang. Seharusnya padahal diurus 5 aja masih baik, tapi kita turun sampai 1,9, 1,6. Itu artinya skalanya, dan itu diakui. Kedua, dari sisi pengelolaan juga kita satu-satunya yang menerapkan GCG dengan skor paling tinggi di Indonesia. Good government. Jadi good corporate government. Ini kan tata kelola perusahaan yang baik. Karena apa? Di tata kelola perusahaan yang baik ini semua diatur. Jadi walaupun pemilik punya kewenangan, diatur kewenangannya itu seperti apa supaya tata kelola menjadi baik. Itu yang ada indikator. Ada indikatornya sangat banyak, sehingga tidak boleh keluar. Jadi ada kode contoh bahwa antar pegawai pun mentraktir ada batasannya. Itu semuanya hanya menjadi batasan-batasan untuk kita kelola secara baik. Tapi dulu pernah ada curhat waktu kita di Singgigi itu kan, udah apa dibatasi lah ya. Ya memang. Padahal kan kadang-kadang nggak bisa kita batasi untuk melakukan kebaikan, servis apa itu. Tapi kalau cuma mengeluh tuh. Memang ada, tidak kan dibatasi itu dalam konteks pengawasan, dalam supaya ada aturan, jangan sampai berlebihan di luar kemampuan, terus ada menggunakan hak orang lain nanti dalam pelayanan. Itu aja sebenarnya di situ tata kelolanya penting di situ. Nah, perkembangan hasil atau istilahnya laba menurut peningkatannya bagaimana sejak Bapak yang sudah sangat tinggi sebenarnya, sangat besar, bahwa tahun ini pun kita sudah sampai tembus 40 M. 40 M, luar biasa. Ya, luar biasa. Sementara itu kan otomatis sekitar setengahnya itu akan kembali ke daerah. Ya. Sehingga memang betul-betul kalau dibandingkan dengan perusahaan air minum hampir di wilayah Indonesia Timur, ya memang Lombok Barat, Kota Mataram sangat diuntungkan karena tidak selalu mendapat dividen dari pengelolaan PDAM. Jadi saya dengar tuh BUMD yang lain kan masih tertatih-tatih gitu. Memang, ya harusnya kan belajar manajemen usaha itu di perusahaan air minum. Kok juga pinjam di bank saja kan tuh. Kami juga telah melakukan itu. Contoh kemarin keluar yang namanya instruksi presiden tentang pemberian subsidi bunga. Jadi pemerintah itu memberikan subsidi bunga terhadap PDAM yang layak. Ya. Sampai di subsidi bunganya.
Alhamdulillah di Indonesia itu hanya 3 yang dapat. Kota Bogor, Palembang, dan kita di Mataram. Yang dapatnya Iya, bunga. iya, disubsidi bunganya. Jadi minjam diskasih lagi 5% dari pemerintah untuk disubsidi bunganya. Biasa. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya kalau kita mengelola secara profesional BUMD ini ya, termasuk ini untuk menyatakan kita rugi gitu. Sulit sebenarnya kalau dikelola dengan tata kayak tadi, kalau prinsip-prinsip tata kelola itu dijalankan dengan baik, terus apa namanya semuanya terus berjalan dengan baik dengan sesuai dengan ketentuan yang ada, saya pikir nggak terlalu sulit lah. Ini kan urusan kemauan aja sebenarnya. Makanya saya punya anak tuh saya suruh nulis ya sudah S3 itu disertasi tentang pengelolaan BUMD yang bagus, yang apa namanya sehat gitu. Sehat. Sehingga saya bilang itu jadi sampelnya PDAM sebenarnya gitu. Contoh kan pada saat kenapa kita berani begitu kita menyatakan ingin menjadi baik, maka salah satu contoh walaupun tidak bisa terus kita asal masuk pegawai. Kami itu kalau pegawai nerima skala nasional. Jadi dibuka secara umum dengan skala contoh bahwa IP itu minimum 3, TOEFL 450, akreditasi jurusan minimum B. Khusus tenaga yang SMA, yang lapangan itu, karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, butuh integritas yang tinggi. Makanya yang SMA itu kami syaratkan tahfiz 10 juz. Lumayan gitu. Paling tidak jadi imam lah ya. Paling tidak kalau ada acara kita nggak perlu cari tukang doa. Alhamdulillah ya. Ini terobosan luar biasa. Sama kayak UNRWA kan cari mahasiswa itu juga yang dari khusus, ada yang tahfiz, ada yang dapat pesantren lah. Sehingga kita nggak repot juga di UNRWA cari ngaji, cari apa gitu. Baik, ini luar biasa ya perkembangan perusahaan air minum kita di NTB yang terutama dikelola oleh Pak Zaini atau Las. Saya agak kaku ya, soalnya kita pakai biasa lengkapnya ya, lengkap saja. Nah, satu perusahaan terbaik kan di Indonesia, saya dengar gitu, saya baca juga. Kita pernah mau merubah aturannya apa dulu, peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Itu juga menjadi tugas perjuangan kami sebagai Ketua Umum Perpamsi, dan alhamdulillah sudah berproses. Mudah-mudahan tinggal dalam hal apa namanya tugas kami sebagai Ketua Umum Perpamsi itu sebenarnya tinggal Permendagri tentang organ PDAM yang BUMD lah, air minum, yang masih belum tuntas, tapi mudah-mudahan dalam 1 bulan ini bisa selesai. Jadi saudara sekalian, perlu dipahami bahwa PDAM menang air minum ini ya bukan saja secara teknis memperjuangkan pengelolaan air minum yang baik ya, tapi sampai memperjuangkan adanya norma hukum, peraturan yang memang menjaga bagaimana regulasi pengelolaan BUMD khusus air minum. Itulah perjuangan Pak Zaini bersama teman-teman secara nasional, bahwa hukum itu harus memang ada untuk bagaimana mengatur pengelolaan air minum yang baik ya gitu, sehingga tidak disamakan. Masa disamakan aturan mengelola air minum dengan mengelola emas misalnya, tambang emas atau harus memang spesifikasi. Itu yang diperjuangkan selama ini. Ya mudah-mudahan dalam waktu mudah-mudahan ini menjadi kado terakhir nanti dalam pengurusan saya untuk bisa lahir, karena bagaimanapun aturan terkait dengan organ BUMD air minum ini kan semuanya sudah masih ada satu hal yang masih saya sangat berterima kasih sama Prof, bahwa pendapat Prof yang menyatakan bahwa begitu lahirnya PP 54, maka tidak boleh ada lagi istilah PDAM di Indonesia. Itu beberapa kali, jadi selalu saya kalau diundang di setiap provinsi kalau ada pertemuan PDAM, maka yang menjadi topik saya pertama itu bahwa tidak boleh lagi ada di Indonesia masih bentuk badan hukumnya PDAM.
karena sudah tidak punya dasar operasional. Itu memang kita tekankan waktu itu. Baik, itu Mas kalian ya, bagaimana perkembangan PDAMT yang sangat maju sekarang. Tapi saya dengar nih Pak Las ini ya, wah kemarin tuh di Kediri itu meledak itu, jalan itu nggak bisa lewat kita. Kenapa ini mau beralih ke politik, ini apalah terbelakangnya dulu nih? Ya memang apa namanya, pertama Prof, bahwa kami itu jadi direksi di PDAM kan sudah 17 tahun. Masa terus akan berada di titik itu? Dalam hal penelitian jenjang karir, jadi direksi sudah 17 tahun. Ketua umum Perpamsi sudah saya dapatkan, artinya jenjang itu sudah. Setelah itu saya berpikir memang yang paling mendasar adalah begini. Pada saat saya menjadi ketua umum Perpamsi, begitu beratnya tentang air minum itu setelah saya dapatkan, dan permasalahan utamanya itu adalah ada di kebijakan kepala daerah. Nah, bagaimana cara mempengaruhi masuk ke situ? Sehingga berarti kalau mau mempengaruhi kebijakan air minum pada level kepala daerah, kan harus ada di dalam kepala daerah. Di dalam. Di samping memang bahwa panggilan pengabdian untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Itulah kira-kira dasarnya. Latar belakangnya ya. Latar belakangnya, sehingga satu kata kunci sebenarnya Hairun nas ampauhum linnas, sebaik-baik manusia dan yang lebih banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, dan kami menyadari mungkin dengan masuk seperti itu, walaupun tantangannya berat, tapi kan begitu masuk insya Allah mungkin akan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk kebaikan orang lain. Ya, orang tanya pada saya, ya, visi yang selalu disebut ya, membangun desa ya, dari desa gitu. Sejahtera dari desa. Sejahtera dari desa. Orang nanya, coba tanyakan kita, Prof, Pak Zaini, kira-kira aksentuasi nanti perwujudannya, pembangunan untuk desa, dari desa, seperti apa gagasan? Jadi konsep yang kami usung itu adalah sejahtera dari desa. Sejahtera dari desa. Kenapa harus kita membangun desa? Karena memang ini ujung tombak, ujung tombak kan desa. Sehingga kami memang telah membuatkan program untuk program 1 miliar per desa. Program. Jadi yang kita kasih program nanti. Pertanyaan publik selanjutnya adalah apa mampu Lombok Barat melakukan itu di tengah dengan fiskalnya yang terbatas? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah pertama, kalau mencari anggaran, anggaplah Lombok Barat sebesar 125 desa, harus mencari program 125 miliar. Maka pendekatannya adalah pertama, mengoptimalkan potensi yang ada. Ya, pendapatan yang ada kita kelola dengan baik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mencegah terjadinya kebocoran tadi. Ya, itu. Yang ketiga, anggaran yang ada ini harus dioptimalkan. Kan kita ini belum sisir kegiatan. Jadi sebenarnya yang keempat, keberpihakan. Mau enggak pemerintah ini sebenarnya mau desa? Ya. Hanya itu kuncinya. Contoh, sebenarnya kan nggak terlalu sulit. Ada kegiatan-kegiatan dinas, kenapa nggak kita giring ke desa? Kegiatannya. Contoh, aspirasi DPR ini kita buatkan regulasi supaya betul-betul untuk desa. Betul. Iya kan? Ini urusan kemauan, keberpihakan. Jadi tidak ada yang terlalu sulit kalau menurut kami, apalagi dengan pengalaman sebagai orang wirausaha dan lain sebagainya. Memang selama ini banyak sumber-sumber pendapatan juga terbelengkahi. Iya, tidak dikelola. Sebenarnya contoh misalnya Senggigi, kan? Iya. Itu kan sumber sebenarnya itu. Iya. Cuma kan banyak fasilitas yang dibutuhkan untuk pariwisata tidak diperbaiki. Sehingga orang malas ke sana kan. Ya, dan sekarang era pembangunan ini kan semua pihak terlibat. Artinya pemerintah pusat umpama kita tinggal kasih tahu aja sebenarnya saya butuh ini konsepnya, kita presentasi, saya pikir pasti tidak dibantu.
Jadi itu potensi-potensi yang terabaikan selama ini. Sehingga kalau kita mau mengembangkan pariwisata kan harus itu yang di. Contoh selalu bilang bagaimana mau Senggigi hidup lampunya mati, gelap, terus nggak ada sebuah jaminan yang lain. Gitu. Nah ini kan harus ditata dan harus kita duduk bersama pelaku wisata sama-sama. Kan ketergantungan. Mereka butuh tamu, kita juga butuh pajaknya. Kan harus duduk bersama, nggak bisa terus jalan sendiri-sendiri. Nah, ruang dialog itu yang harus diperbanyak untuk mencari ruang. Insya Allah lah semuanya itu berjalan dengan baik. Baik, itu soal desa ya. Lalu apa lagi skala prioritas Bapak untuk nanti ya? Ya, tentu pertama tadi sebenarnya hanya dari awal tadi itu bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah, bagaimana mencegah terjadinya kebocoran, terus mengoptimalkan birokrasi. Kan ini semuanya adalah upaya-upaya kita untuk bekerja secara maksimal untuk memberikan hasil yang semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak lahan-lahan Pemda, tapi tidak digarap secara baik. Gitu. Nah ini kan kita harus optimalkan. Umpama contoh sederhana sebenarnya. Bagaimana caranya membangkitkan generasi muda diajak bertani? Oh, sekarang ini kan tidak mesti harus bertani itu dengan padi. Banyak orang umpama tanam melon dan lain sebagainya. Kemarin pada saat di Kebun Ayu itu saya dialog dengan masyarakat. Seharusnya bisa menangkap bagaimana caranya menanam melon itu supaya setiap akhir pekan libur itu panen. Jangan sekali sebulan panennya kan. Kalau setiap akhir pekan itu orang panen, pasti rame-rame datang. Nah ini juga penting, jangan terus, tidak perlu umpama dalam 1 hektar nanam bersamaan, kan bisa diatur jarak seminggu dan lain sebagainya, supaya bisa panen setiap akhir pekan. Karena setiap akhir pekan itu masyarakat lebih punya waktu untuk datang memetik dan lain sebagainya. Model-model seperti itu kan tinggal dikelola. Ya, kita memang kurang ya, sentra-sentra seperti itu. Sentra buah, sentra kerajinan, dia seperti tidak terurus gitu. Tidak terurus. Contoh sentra-sentra itu kita mau beli apa situ. Contoh kita terkenal dengan mangisnya yang bagus, tapi tata kelolanya nggak pernah diurus oleh pemerintah. Sehingga kan orang dari mana yang datang ngambil buahnya kirim keluar. Nah, kalau ini dibuatkan tata kelolanya, diatur yang baik, ada peran pemerintah, saya pikir semuanya punya potensi yang luar biasa. Tadi wartawan kemari kan menanyakan pendapat Prof mengenai sempadan pantai, begitu. Banyak masyarakat memakai sempadan pantai itu untuk jualan, tapi tiba-tiba diusir, kan? Padahal mereka sudah bertahun-tahun. Kenapa nggak dari pertama Pak Ikin ditata ya? Jangan setelah mereka jualan sudah mempenghasilan, lalu mau diusir. Kalau saya bilang itu nanti bupati punya juga berunding, kasih kita duduk bersama. Jangan tiba-tiba diusir. Contoh menata kawasan Senggigi, maka semua stakeholder yang di Senggigi harus duduk bersama. Ya. Jadi pemilik tahan. Kalau umpama kita konsep kenapa di Sanur Kute itu bisa sepadan itu dibuat jadi jogging track? Kan ini hanya kepentingan yang pihak hotel juga memberikan ruang, tetapi kalau setiap akhir pekan itu kalau di Senggigi ini umpama ada jogging track, terus rame kan semuanya hidup juga. Banyak hal itu gagasan-gagasan itu sekarang seperti tidak muncul. Saya bilang gimana ini Lombok Barat nih? Katanya lu baru bangkit gitu kan? Nah harusnya kan itu kalau jargonnya dulu Lombok bangkit, ide-ide kebangkitan itu lah kemukaan ke depan. Itu yang makanya kita sampaikan bahwa kita akan melakukan perubahan. Mari kita ajak masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi, karena semata-mata ini hanya sebuah panggilan pengabdian. Dan ilmu manajemen di perusahaan bisa kita terapkan di situ. Sehingga semua berbasis. Kalau saya kan nggak bisa, saya ilmu hukum pakai bisnis, tapi kata ilmu di bisnis itu dipakai mengelola pemerintahan bisa pasti maju dia. Sehingga nanti setiap sesuatu yang keluar itu harus jelas outputnya. Tidak ada yang tidak bisa terukur, kira-kira seperti itu. Apalagi kira-kira saran terakhir ini Pak Zaini, tantangan
tantangan di Lombok Barat itu apa sebenarnya? Ya, Sehingga memang- ada lagi ya. Memang banyak lah penataan birokrasi. Saya yakin selama ini kan bagaimana caranya merubah, kan yang paling berat itu adalah merubah kultur birokrasi dari birokrat menjadi seorang entrepreneur. Kan ini harus, pemerintahan ini harus sedikit entrepreneur, nggak bisa terus harus kaku, begitu pejabat harus didatangi kan, dan kayak ini kan nggak mungkin, harus pejabatnya yang harus turun datang ke rakyat karena mereka ini kan kita pelayan, apa masalahnya dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan terberat karena udah terus apa namanya, selama ini pembangunannya juga konsepnya nggak tertata dengan baik. Kita lihat bahwa berdasarkan data yang kami peroleh gitu ya, di tahun terakhir ini hampir 300% perubahan lahan dari apa namanya, pertanian ke perumahan. Nah ini kan juga belum terus berbasis. Kita dengar bahwa memang betul ada perizinan satu pintu, tapi jendelanya tidak dikendalikan. Nah ini kan harus semuanya itu tetap dijaga sebenarnya. Oke, pembangunan perumahan, tapi tetap dijaga pembangunan perumahan itu membuat penataan yang baik di pinggir jalan. Ya contoh. Jangan di bypassin semua dikasih izin, tapi apa jadinya kalau udah besok kan kumuh jadinya. Itu yang kita khawatirkan, minimal kan harus tata kelolanya. Kalau pinggir jalan besar mungkin tidak perlu rumah subsidi, tapi rumah yang besar. Itu apa yang boleh? Supaya menjadi menarik untuk ke depan. Sekarang kalau Kalimantan ini kayak apa, burung itu sangkar burung pocet. Tapi kenapa diizinkan jelek banyak? Harusnya yang tipe besar ya, di dalaman harus yang kita diatur supaya tata kotanya menjadi kita nanti kepada Pak Las. Mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan lah. Jadi saudara sekalian, ya gagasan-gagasan dari beliau ini ya, sudah Anda dengar, pilihan Anda pada saudara ya. Jadi kita semua berdoa semoga Lombok Barat ada perubahan ya di tangan apa namanya para pemimpin yang punya gagasan dan ide yang murni. Demikianlah ya Pak Las. Terima kasih telah hadir di podcast kita ini, memeriahkan semua podcast beberapa bulan terakhir ini yang mencuat ya. Penontonnya sudah mencapai 15.000 yang mendengar dan mengikuti. Kalau mendengarnya tidak berharga, tapi mengikuti terus ya, sampai terakhir diputar itu yang bernilai sebenarnya. Ya, baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.